Salam damai sejahtera, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian saudara-saudari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali diundang untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil harian, dan semoga bacaan-bacaan hari ini istimewa melalui sapaan Yesus dalam Injil Markusnya akan senantiasa memberikan kita suatu pengalaman iman yang baru dan mau diperbaharui oleh sabda Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan merenungkan Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar kisah yang menarik dari Injil Markus tentang Yesus yang mengajar di rumah ibadat di kota Kapernaum, dan pengajaran Yesus membuat banyak orang menjadi terkagum-kagum dan menjadi takjub. Dan juga kita mendengar kisah Yesus mengusir roh jahat. Saudara-saudari, apa yang kita dengar hari ini memberikan kita suatu pemahaman baru tentang pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus memberikan kita suatu perbedaan yang sangat mendasar dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Pengajaran Yesus adalah pengajaran yang penuh dengan kuasa. Dan kuasa ini bukan kuasa duniawi, tetapi kuasa surgawi. Apa yang membedakan antara kuasa surgawi dan kuasa duniawi? Kuasa surgawi berarti kuasa yang berasal dari Allah. Allah menjadi sumber pengajaran itu. Allah menjadi intisari dari pengajaran itu. Dan Allah sendiri hadir di dalam pengajaran itu. Dan pengajar surgawi mendasarkan pengajarannya kepada kasih dan cinta Allah. Tetapi pengajaran duniawi tidak. Ia pengajaran yang berasal dari dunia. Dan tujuan kekuasaannya adalah posisi, jabatan, kemewahan, harta, dan bahkan pengajaran duniawi kadang tidak mendasarkan kepada cinta kasih. Bisa pengajaran diiringi dengan pembunuhan, pemaksaan, penganiayaan. Dan bisa juga pengajaran
yang mendasarkan ajarannya itu pada diri sendiri, bukan kepada Allah. Sehingga kita bisa melihat hari ini, pengajaran Yesus sungguh memberikan rasa kagum. Oleh karena apa? Dia membawa kuasa yang berasal dari Allah dan dari surga. Kuasa yang membebaskan manusia. Kuasa yang membuat manusia merasakan cinta kasih Allah. Dia membandingkan Injil Markus membandingkan dengan pengajaran ahli-ahli Taurat. Sebab orang-orang Taurat pengajarnya hanya munafik. Mereka sendiri tidak serta-merta hidup di dalam pengajaran itu. Atau dengan kata lain, mereka mengajar tetapi mereka tidak hidup sesuai dengan ajaran mereka. Tetapi sebaliknya Yesus mengajar apa yang ia hidupi dan ia menghidupi ajarannya. Ini luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dunia ini hanya bisa memahami tentang misteri Allah kalau kita menerima ajarannya. Dan dunia ini akan bisa mengerti kalau ia mau ditaklukkan oleh kuasa Allah. Hal ini berarti bahwa Allah yang berkuasa atas dunia ini senantiasa harus menjadi impian manusia. Harus menjadi harapan manusia. Harus dikejar-kejar oleh manusia. Sebab tujuan hidup manusia adalah Allah dan surga. Oleh karena itu, manusia seharusnya hanya mau menerima ajaran-ajaran yang berasal dari Allah, yang mendasarkan ajarannya pada kerajaannya sendiri. Bukan ajaran yang berpusat pada Allah, bukan yang berpusat pada manusia. Yang berikut, ajaran Yesus bersumber kepada kebenaran. Dan inilah yang menjadi intisari Injil Tuhan. Bahwa Allah ingin menyatakan kebenaran ilahi surgawi dalam diri setiap orang. Kebenaran yang memampukan manusia menemukan kebahagiaan sejati di dalam Allah. Dan kebenaran itu yang memampukan manusia untuk menguasai dunia pun. Manusia akan senantiasa mampu melakukan hal yang sama seperti Yesus. Mengusir kekuasaan iblis, mengusir kekuasaan roh jahat di dalam dunia ini. Kalau manusia memiliki dan menerima kuasa yang berasal dari Allah. Dan kuasa ini adalah kuasa kebenaran. Kebenaran ilahi. Oleh karena itu saudara-saudari, Yesus hari ini mengajar kita dan juga mengajak kita semua untuk kembali kepada kebenaran ilahi. Untuk kembali percaya dan mengandalkan kuasa ilahi Allah dalam hidup manusia. Agar kita mampu menguasai dunia ini dan isinya. Teristimewa menguasai kegelapan dunia dan kekuatan dunia yang ada di dalam iblis itu. Kekuasaan yang memampukan kita untuk menghancurkan kekuasaan iblis baik di dalam diri kita sendiri maupun di dalam dunia kita, dunia sekitar kita. Saudara-saudari, marilah di dalam hidup kita sehari-hari, tetaplah berpusat dan mengarahkan hidup kita kepada Allah, sebab sasaran dan tujuan hidup manusia hanyalah Allah dan kebenarannya. Tuhan memberkati kita semua hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.